Pendidikan kedokteran semakin hari semakin menarik, walaupun biayanya semakin mahal. Dan ternyata yang berminat ini bukan saja calon dokter, tetapi juga orang tua ingin anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran. Tetapi minat ini kemudian berkembang ketika banyak pertanyaan tentang mengapa banyak calon dokter yang mengalami stres atau ingin mengakhiri hidupnya. Tentu saja kita perlu mencari jawabannya, karena pendidikan kedokteran memang tidak mudah. Dan nanti kita akan mengundang Menteri Kesehatan pada waktunya, tapi hari ini saya mengundang Dr. Jaya Surya Atmaja. Beliau adalah ahli forensik dan mengambil bidang yang juga tidak mudah. Tetapi ini adalah bidang yang tentu saja banyak ceritanya, yaitu cerita mengenai Sherlock Holmes, cerita tentang detektif bagaimana membongkar rahasia kematian seseorang. Dan ini adalah satu cerita yang menarik, dan bagaimana sekolah di Fakultas Kedokteran tentu saja perlu kita dalami. Supaya Anda tahu bahwa kalau Anda mengirim anak Anda ke Fakultas Kedokteran, Anda tidak perlu terlalu resah seperti hal yang sekarang sedang diperbincangkan. Tetapi tentu saja Fakultas Kedokteran juga harus berubah. Zaman berubah dan kita berhadapan dengan generasi baru. Generasi yang tentu saja dibesarkan dari kita orang tua yang jauh lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. Dan tentu saja internet telah membentuk mereka selama masa pandemi. Dan pada saat itulah emosi manusia berubah. Saya ajak Anda bersama Dr. Jaya Surya Atmaja, tamu saya berikut ini. Ini ramai, sekarang banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di kedokteran. Ya. Peminatnya naik, banyak sekali. Orang tua bercita-cita. Saya waktu kecil juga cita-cita saya jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Tulisan saya jelek, gitu ya. Lama-lama saya di frame begitu. Tulisan jelek jadi dokter katanya. Nggak, itu benar, Prof. Itu benar. Dokter itu, Ya. kalau tulisannya bagus, cuman waktu tulis kwitansi, Prof. Kalau resep nggak jelas, Prof. Gitu ya. Sampai di Fakultas Farmasi Ya. itu ada mata kuliah Ya. bagaimana membaca tulisan dokter. Oh, ada itu? Ada. Nah, Di farmasi? farmasi, Ya. karena mereka harus baca. Ya. Tapi dokter yang nulis sendiri nggak bisa baca tulisannya dia, Prof. Ada ilmunya? Ada, Prof. Jadi menulisnya sendiri ada tekniknya nggak? Nah, kalau Teknik. dokter yang udah benar-benar dokter yang benar-benar pakar tuh tulisannya kayak EKG, Prof. Pik 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 tapi nggak bisa dibaca, Prof. Tapi orang farmasi bisa baca. Kalau soalnya beda dikit ya obatnya lain, Prof. Bahaya kan. Di luar negeri dokter begitu juga? Enggak. Nggak? Apalagi kalau sekarang, Prof. Dikit-dikit. Oh iya. Itu udah Tapi kenapa resep tidak pakai begitu? Enggak, sekarang udah. Sudah mulai? E-resipi namanya. Oke. Jadi baik. dokter ketik-ketik langsung sampai ke apotek di Ya. rumah sakit tinggal diambil doang gitu loh. Tapi Nggak kan ada pasti kertas. ada penyebabnya kenapa dokter Indonesia membuat tulisan sejelek itu. Ya itu didikan Belanda, Prof. Kita masalahnya bukan apa. Kita itu semua dokter Indonesia yang senior-senior itu dosen-dosennya Belanda semua, Prof. Iya. Jadi saya nggak tahu, tapi memang udah kebiasaan gitu karena cepet, Prof. Ya. Periksa pasien cepet pasien berikutnya. Jadi tulisannya biasanya begitu, Oke. sembarangan, Prof. Baik. Dok, mengapa sekolah kedokteran susah? Yang pertama, Prof, Ya. biayanya besar, Prof. Memang biayanya Biaya mahal. besar. Ya. Biasanya kalau masuk fakultas kedokteran itu Ya. uang pangkalnya 10 kali lipat dari fakultas lain, Prof. Harusnya. Hampir semua, Prof, sampai sekarang pun. Jadi kalau yang lain tuh misalnya sekian, nah dokter 10 kali lipat uang pangkalnya kalau di swasta. Biaya apa yang membuat mahal? Misalnya belajar nyuntik segala macam kan kita Perlu anatomi, alat, perlu bahan, dan satu perlu jenazah, Prof. perlu jenazah. Dan Ya. jenazah itu harus diformalin. Formalinnya 1 tahun. Loh, itu kan biaya semua, Prof. Nah, Tapi jadi itu begituan. Terus kemudian labnya banyak, Prof. labnya banyak. Labnya banyak. Jadi memang itu mahal, itu satu. Yang kedua, itu adalah masalah lamanya, Prof. Prof, bayangin kalau orang masuk IPB 3 tahun, Sudah kedokteran bisa 6 selesai. tahun. 6 tahun baru 6 selesai. tahun. Jadi- Sampai hari ini masih 6 tahun. Iya. Jadi kalau misalnya kita masuk IPB 3 tahun, terus dia ngambil master, udah master tuh udah magister gitu 5 tahun selesai. Kalau kita dokter 6 tahun belum selesai, Prof. Di luar negeri sama. Sama. Jadi dokter memang 6 tahun. 6 tahun, ada yang lebih, Prof. Oh, ada yang lebih. Ada yang lebih. Nah, jadi itu yang lama. Dan satunya lagi, Prof. Bacaannya tebal-tebal, Prof. Oh, tebal-tebal semua. Tebal-tebal. Jadi Iya. jadi orang bilang beli literaturnya mahal, Prof. Itu loh masalahnya. Dan satu lagi, Ya. kalau dulu waktu zaman saya ya, itu kan saya masuk tahun 80 di Ya. FKUI. Begitu masuk, yang profesi lain bisa langsung kerja. Ya. Kita nggak bisa, Prof. Karena Kita harus ke daerah dulu. pada saat itu. Iya, ke daerah bisa 1 sampai 3 tahun, Prof. Jadi artinya kita menghasilkan uang pertama kali itu setelah 6 tahun tambah 3 tahun. Atau paling cepat 7 tahun. Jadi saat teman-teman kita udah naik mobil, Prof, kerja di perusahaan naik mobil atau apa, kita tuh masih
masih di puskesmas, Prof. Tapi mertua banyak yang pengen punya mantu dokter. Nah, itu karena gini, Prof. Ya. Nah, sekarang Prof kalau misalnya punya anak perempuan, Ya. kalian yang dikenalin, ini pacar saya siapa? Ini dan namanya Jaya. Ini dokter Jaya. Tapi kalau misalnya sarjana teknik misalnya nggak disebut ya. Ini ternyata karena dokter itu udah melekat. Dokter melekat itu. Saya ingat dulu kawan-kawan saya yang sekolah di kedokteran tidak semuanya kuat. Ya, drop out-nya ada, bahkan ada yang gila ya. Oh iya, Prof. Setiap tahun katanya ada saja yang kena. Sekarang banyak, Prof. Ya. Karena itu stresnya tinggi sekali. Karena pada saat misalnya Prof, waktu Prof kuliah barangkali, kuliah jam 4 selesai, jam 5 selesai. Kita dokter tuh kagak, Prof. Ya. Kita jam 7 atau jam 8 kita kuliah sampai jam 2 atau jam 4. Setelah itu kita nyambung jaga malam. Oh, jaga malam. Tapi setelah tahun keberapa tuh? Itu setahun ketiga, keempat. Tahun keempat. Jadi selama 4, 5, 6. Ya. 3 tahun. Jadi setelah selesai jam 4, kita jaga malam di rumah sakit sampai besok pagi, terus kuliah lagi sampai jam 4 sore lagi. Jadi lebih dari 24 jam, Bro. Ya. Jadi memang naturnya dari dulu sekolah di kedokteran itu memang memerlukan ada stres dong pastinya, ya kan? Ya. Saya di Fakultas Ekonomi aja ada stres. Takut drop out ya, apalagi negeri dan kita pada waktu itu susah sekali ya. Drop outnya kemungkinan terjadi ya. Banyak dosen killer dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya butuh stres dong dalam bekerja. Dari segi kedokteran betul nggak kita perlu stres? Setuju, Bro. Karena stres itu yang membuat kita terpacu dan kemudian kita jadi maju, Bro. Saya bicara dengan para entrepreneur, mereka mengatakan gue jadi entrepreneur karena gue stres ya, dan setiap hari mikirin gimana supaya bisa gaji pegawai gitu ya. Tapi Prof tahu nggak sebenarnya setiap kali kita mikir, stres kita mikir itu jaras-jaras di saraf kita di otak itu berkembang, Prof. Oh, setiap kali kita mikir syaraf sinapsnya bertambah, berkembang, kemudian akhirnya tambah cerdas, tambah pengetahuan. Dan satu, Prof, kalau kayak begitu caranya, dia nggak pikun-pikun, Prof. Oke, baik. Tapi kenapa sekarang banyak sekali orang tua yang khawatir anaknya stres? Karena ya saya nggak tahu, tetapi mungkin itu ya itu jadi udah dagangan, Prof. Yang namanya sekarang yang didagangin apa sih? Namanya healing. Oh, healing. Healing stres. Ya, makanya kedai kopi penting, Sarah. Ya itu dia. Karena kopi salah satu fungsinya itu adalah ngurangin stres. Ngurangin stres ya. Kalau gitu di Fakultas Kedokteran harus ada kedai kopi dong di tengah-tengah. Mestinya, Prof. Mestinya, jangan kamar ada, Prof. Jangan kamar jenazah aja. Baik, dulu kita sama-sama di kampus Salemba. Ya. Dan dokter kemudian mengambil jurusan yang aneh bagi saya. Ya, tapi sangat dibutuhkan untuk mengatasi atau mencegah kejahatan. Ya, forensik, betul ya? Ya, betul. Forensik. Mengapa Anda ngambil forensik? Intinya satu, waktu SMA tuh saya senang baca cerita Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Nah, saya Sherlock juga Holmes senang. itu. Ya. Karena kenapa? Ceritanya menarik. Sama juga Agatha Christie juga saya senang. Saya endingnya nggak tahu nih. Kalau baca gitu sampai oh ternyata gitu. Nah, tapi di situ ada kuncinya, Prof. Dr. Watson. Dr. Watson ya. Dr. Watson itu temannya dia, itu tempat diskusinya Sherlock Holmes. Oh. Tapi pengarangnya itu dokter forensik, Prof. Sir Arthur Conan Doyle itu dokter forensik, Prof. Dokter forensik di Inggris. Iya. Jadi dia itu mengarang cerita berdasarkan kenyataan pengalaman. Ya. Dia cerita begitu, maka aspek ceritanya itu banyak aspek dokternya masuk lewat Dr. Watson itu. Anda masih ingat kenapa pertama kali Anda tertarik mau ngambil forensik ketika Anda kuliah di FKUI? Nah, kebetulan begini, Prof. Saya punya guru, itu adalah Prof. Arief Budianto. Dulu waktu itu dia namanya Dr. Lim Yutai. Itu adalah satu profesor forensik pertama di Indonesia. Nah, dia itu kalau ngajar, yang itu yang sampai sekarang saya tiru, adalah dia selalu cerita, Prof. Nggak pernah dia ajari teori. Sedang didongengin. Nah, ada satu dongeng yang membuat saya bilang, oh ini adalah bidang yang saya Masih ingat dongengnya apa? Jadi ceritanya gini, Prof. Itu tahun 1930 ada seorang dokter forensik dari Inggris. Itu namanya Dr. Sidney Smith. Dia itu dikirimi 3 tulang panggul sini. Dibawain sama polisi, ditanya. Pertanyaan cuma satu, Prof. Ini tulang binatang apa tulang manusia? Cuma satu pertanyaannya. Terus kemudian dia periksa. Setelah periksa, dia bisa ngarang cerita sedemikian panjang sampai polisinya bingung. Ini dokter apa cenayang? Tahun berapa? 1930. Itu artinya teknologi belum banyak. Ilmu DNA juga belum ada. Belum ada. Nah, dia ngomongnya apa, Prof? Pertama, dari pertanyaan ini datang apa manusia, dia tanyanya satu. Dia bilang, ini adalah tulang panggul dari seorang manusia. Satu. Kedua, manusia ini perempuan. Usianya 23 sampai 25 tahun.
perempuan ini pernah melahirkan minimal sekali. Ya. Dia itu pincang kaki kanannya karena dia polio. Dia meninggal 2 tahun yang lalu karena ditembak oleh seseorang dari arah bawah. Dari arah bawah, dan kemudian dia panas badannya selama seminggu. Dan setelah seminggu dia meninggal karena radang selaput perut. Bisa detail begitu dia bercerita? Iya. Berarti dia punya keahlian. Nah, punya keahlian. Jadi ceritanya gini, kalau dokter kan biasanya kalau ngadepi orang, pasien, itu kan dia tanya dulu. Dari ceritanya dia bisa ada ini dokter hidup nih, dokter memeriksa orang hidup. Ya. Terus dia periksa, terus periksa lab, baru dia diagnosis. Ya. Tapi dokter forensik dari benda yang nggak bisa ngomong ini, dia bisa cerita banyak. Dari mana? Dari 2, Prof. Pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan dari baca, pengalaman tuh dari jam terbang. Kalau jam terbangnya udah lebih dari 10.000 atau 5 tahun dia praktek, udah pasti dia ahli. Nah, dia itu bisa menerangkan itu. Nah, si profesor itu setelah cerita itu kan kita bingung, kok bisa gitu? Dari mana? Nah, ternyata semua itu logis. Nah, kan kami di kedokteran kan dari IPA semua, Prof. Nah, dia cerita gini, laki perempuan dari mana? Ini adalah panggul manusia, itu beda dengan panggul monyet. Ya. Dia bisa tahu karena kita udah hafal kan? Ya. Nih warga manusia, laki perempuan. Kalau panggul beda. Beda, karena perempuan itu akan melahirkan, dia akan bulat, Prof, panggulnya. Kalau perempuan, laki-laki lonjong. Ya. Satu. Terus kemudian umur. Jadi kita punya 2 tulang, Prof, di sini tulang pinggang, tulang usus namanya. Itu tulangnya itu sebenarnya terdiri dari 2 tulang, satu tulang di atas, satu tulang di bawah. Dia ngambang, Prof, sampai 23 tahun. 23 tahun dia mulai nempel, tapi belum bersatu. Kalau dia sudah menjadi satu tulang, itu udah di atas 25, Prof. Nah, dia itu udah nempel, tapi masih ada garisnya. Berarti antara 23, 25. Ada syarafnya di tengah-tengah? Bukan. Tulang ini dari terpisah jadi nempel, Prof. Waktu dia nempel sampai dia menjadi satu, itu kalau menjadi satu setelah 25 tahun, kalau waktu dia masih terpisah, itu di bawah 23. Nah, dia sudah nempel, tapi masih kelihatan garisnya, berarti 23, 25. Bangsa apapun 23 tahun? Sama. Nah, apalagi dia bilang dia ini pernah melahirkan. Nah, gini, Prof. Pada waktu perempuan melahirkan, ini kan tulang kemaluan di bawah nih, ada 2 tulang sebenarnya begini, Prof. Waktu melahirkan dia ketarik. Ditarik sama otot. Setiap kali tarikan membuat cekungan. Cekungan itu kalau dalam, ini 1 anak, ini 2 anak, 3 anak, dia bisa tahu itu udah pernah melahirkan berapa kali. Terus kemudian pincang, dari mana? Kan Prof tahu ini tulang-tulang paha nih. Kan dia nyambung ke tulang panggul. Ada mangkoknya kan? Nah, mangkok yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Artinya dia menumpu berat badan. Nggak sama. Nah, dia berarti sini pincang, yang pincang sebelah kiri dong. Nah, yang pincang sebelah kiri. Nah, di sana statistiknya, ini ngomong statistik, Bro. Di sana itu 90% lebih karena polio. Jadi ini masuk statistik. Nah, terus kemudian dia tahu bahwa dia ditembak dari bawah. Bagaimana? Di tulangnya itu ada satu luka yang bentuknya begini, Bro, mencekung ke atas. Berarti ada satu kekerasan dari bawah kan? Nah, dari sini dia tahu ini adalah tembakan. Kenapa? Diperiksa ternyata ada mesiu di dalam. Kan masih ada ototnya dikit-dikit, diperiksa ada mesiunya. Berarti ditembak dari arah bawah. Nah, terus udah gitu apa? Dia bilang ditembak dengan anak peluru yang dibuatan sendiri. Nah, Prof tahu kalau anak peluru itu kan yang kita tahu itu kan ada selaputnya, ada jaketnya. Ada jaketnya. Yang warnanya kuning itu. Itu tembaga kan? Tapi kalau dia buatan sendiri, dia nggak ada jaketnya, Prof. Cuman timah hitam aja ditaruh di atas. Jadi begitu ditembak, tidak ada unsur. Berarti dokter ini juga ngerti mengenai peluru. Nah, jadi dia itu ditembak oleh senjata api yang memakai anak peluru buatan sendiri. Udah gitu apa dibilang? Nah, dia tahu radang di mana. Dia kan masuk ke panggul di bagian dalam. Berarti dia pasti nembak lewat kulit dong. Kulit masuk ke otot, pasti radang. Nah, dia periksa nih, ada otot-otot sedikit yang udah kering. Dikembangkan sama dia di larutan, diperiksa. Ada sel radang, Prof. Jadi kalau setiap ada benda masuk ke kita, ada infeksi, sel radangnya itu akan ini, Prof. Akan muncul. Ini radang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini radangnya radang seminggu, Prof. Berarti seminggu. Nah, kalau seminggu masuk ke perut, berarti dia panas. Ini ilmu yang mengerikan bagi para penjahat. Lah, dan justru itu, Prof. Makanya kalau saya bilang gitu, saya bilang, ini gila ya. Kok maksudnya hebat begitu gitu loh. Sehingga di luar negeri yang namanya forensik itu sering disebut expert among the expert. Kita expert pada saat orang lain nggak tahu dan gitu. Jadi ilmunya langka, Bro. Ilmunya langka. Anda masuk ke situ. Iya. Nah, itu karena mengingat pada waktu itu, waktu saya
kan kita dokter tuh harus di bagian anak sekian bulan, Ya. penyakit dalam sekian bulan. Nah, waktu di bagian psikiatri saya ketemu dengan seorang profesor, guru saya namanya Prof. Abe Lubis, Ya. psikiater. Ya, saya kenal itu. Ya. Nah, beliau itu ngomong, kita nanya, Ya. Prof, kami ini bingung, kamu udah masuk sini-sini kok kayaknya semuanya menarik. Kita kalau mau masuk, pilih bagaimana caranya memilih departemen atau bagian yang kita mau Milih dalami. spesialisnya apa? Ya. Dia bilang, begini, satu hal saya kasih tahu, jangan masuk ke bidang yang orang lain yang buat kamu merasa nyaman. Karena kalau kamu merasa nyaman, kamu mungkin nggak akan berkembang di situ. Tapi pikirkan, Kak, apakah kalau kamu masuk ke bidang itu, one day dalam hidup kamu, orang akan ingat nama kamu kalau orang menyebut departemen itu atau spesialis itu. Ini bertentangan dengan ucapan para motivator. Pilihlah bidang yang kamu suka. Oh, enggak. Enggak. Dia bilang begitu, karena itu akan membuat tantangan. Nah, saya bilang, loh, dia bilang kalau kamu nggak bisa nemukan departemen itu atau masuk ke departemen atau ke spesialisasi yang tidak bisa membuat kamu seperti itu, jangan masuk. Intinya saya bisa tangkap bahwa itu don't be average. Ya. Jangan jadi orang rata-rata, tapi jadilah orang yang istimewa di mana Jadi orang yang terbaik dalam bidangnya. Nah, ya. itu. Dan kalau Anda kamu ingin- nggak nyampe situ, dia bilang jangan masuk departemen itu. Jadi Anda nggak lihat uangnya, gajinya, pendapatannya? Enggak. Saya Nggak. cuma satu, dari Prof. Arif itu saya lihat Ya. itu keren. Ya. Yang kedua ini memang langka, nggak semua dokter tahu soal itu, Prof. Dan ketiga Anda suka dengan tadi detektif, cerita-cerita Iya, detektif. ceritanya. Ya, baik, oke. Dok, di sini kopinya enak. Ya, ini ngomongnya serem-serem, kita harus ngopi dulu dong di sini. Ya. Oke. Kita ngopi dulu. Dan ngomong-ngomong, Ya. Prof, Yes. kopi itu Ya. kalau di kedokteran itu bagus loh buat jantung, Prof. Bagus buat jantung, benar Dan ya? satu lagi untuk anti pikun juga, Prof. Oh, anti pikun. Iya, tapi jangan kebanyakan, Prof. Kebanyakan tuh berapa? Orang Korea itu satu hari bisa minum sampai 30 cangkir Oh, katanya. nggak boleh, Prof. Nggak boleh. Kadang setiap kali satu cangkir itu isinya tuh kira-kira 50 mg kafein, Prof. 50 mg kafein. Iya. Itu bagus buat jantung. Hah? Itu bagus buat jantung. Bagus. Sampai 3 sampai 4 cup Cangkir satu satu hari? satu hari, no problem. Cangkir besar, cangkir kecil, Ya cangkir yang 200 cc, Prof. 200 cc. Kalau gitu kita minum dulu, Ya, Bro. supaya kita panjang umur di sini. Yang ngomong-ngomong yang paling enak di sini apa, Prof? Kopi inspirasi. Nah, iya. Kopi inspirasi. Banyak orang datang khusus untuk mencari inspirasi. Kopi inspirasi. Oke, Ya, oke. Kopi inspirasi. Panas atau panas. panas? Oke, baik. Saya kopi hitam. Ya, baik. Makasih. Ya, baik dok. Kita bicara tentang hal yang tadi tidak banyak orang inginkan. Tapi kita lihat anak sekarang kan beda. Yang ingin jadi dokter tidak sama dengan yang orang tuanya. Iya. Orang tuanya banyak terlibat hari ini. Dokter mengajar kan di UI? Oh iya, Mengajar. iya. Apa yang dokter lihat melihat anak-anak sekarang? Begini ya, ini saya sih nggak tahu ya, Prof. Tapi kalau yang saya lihat itu mereka banyak yang daya juangnya itu agak kurang, Prof. Nah, karena gini, waktu itu kan ada beberapa mahasiswa saya nanya, sebenarnya bagaimana cara jadi dokter? Saya bilang untuk jadi dokter tidak perlu pintar, Prof. Ya. Yang tidak penting perlu pintar. tekun. 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 Nah, itu saya pelajari pada waktu saya di Jepang, Prof. Ya. Di Jepang itu sangat menghargai. Saya S3 saya ngambil doktor Ya, Anda DNA forensik ya. Waktu saya sekolah sana, saya dapat dari lingkungan saya mengatakan bahwa buat orang Jepang, orang tekun itu lebih berharga daripada orang pintar. Tekun itu di Jepang kalau saya lihat film The Last Samurai itu adalah disiplin. Ya, betul. Jadi di dalam film The Last Samurai saya membaca tidak akan pernah ada ceritanya orang pandai mengalahkan orang dengan disiplin tinggi. Ya, Betul ya? betul, Dan Prof. samurai itu setiap pagi bangun lebih pagi dari orang lain dan mereka berlatih pedang-pedangan dan lain sebagainya. Dan mereka bilangnya begini, Prof. Saya bilang kenapa begitu? Dia bilang orang pandai kalau dia males, Ya. nggak disiplin, dia tidak akan jadi apa-apa. Tapi orang tekun, walaupun tidak pinter, dia bisa jadi apa-apa. Itu saya betul itu saya kira itu. Saya hanya punya disiplin, nggak pintar-pintar amat. Tapi akhirnya, ya, terus. Oh jadi begitu ya? Jadi tekun. begitu, tekun. Nah, makanya itu rada beda, Prof. Jadi saya tuh kan dari jadi dosen di FKUI. Ya dengan kultur Indonesia lah. Di sana di Jepang, saya tuh bingung, Prof. Masuk ke departemen, saya kuliah di Fakultas Kedokteran Kobe. Kobe itu adalah kota yang dimana orang asingnya paling dulu datang ke Jepang Ya, ke situ. ya, makanya ada Kobe beef. Iya. Karena Kobe-nya dipijit-pijit, dagingnya dipijit-pijit Dan dikasih sake, minum Prof. sake. Nah, karena mereka melihat orang barat biasa minumnya bir begitu Iya. ya.
Nah, jadi waktu saya ke sana itu, Prof ya, kalau di Indonesia orang datang, Ya. ya saya nggak tahu ya, tapi kebiasaan kan paling ya sapa-sapa baru kerja sendiri, baru kerja efektif baru jam 10 barangkali. Ya. Udah gitu makan siang. Ya. Ini istirahat sebentar. Belum lagi kalau zaman waktu saya itu dulu dia baca koran dulu segala macam. Di Jepang nggak gitu, Bro. Ya. Dia datang jam 7, jam 8 tank. Jadi begitu saya datang yang pertama kali kita lakukan apa? Semua orang di departemen lapor sama profesor. Profesor udah duduk di situ. Jadi kita datang paling pagi, dia lebih pagi pergi. Kita lapor, hari ini saya mau kerjain ini, si profesor kasih masukan. Boleh kita kerjakan? Dia kerja. Nah setelah dia kerja, istirahat jam 1 jam makan siang, itu benar-benar kerja, nggak ada ngapa-ngapain. Setelah selesai kita kerja lagi, itu sampai jam 8 malam, Bro. Ya, makasih. Sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, yang kita sebelum pulang lapor lagi ke profesornya. Hari ini yang tadi saya rencanakan begini, saya dapetin ini, yang ini gagal gini-gini, besok saya akan ulangi. Evaluasi, itu waskat, Bro. Pengawasan melekat sama profesor. Jadi dia tahu apa yang kita kerjain. Nah setelah lapor gitu, nah profesor tidak akan pulang sebelum orang terakhir pulang, Bro. Oh begitu? Iya. Nggak kebalik, kalau di Indonesia kebalikannya. Oh iya. Iya kenyataan itu kan makanya saya kaget. Oh gitu ya. Nah itu jadi dengan contoh, Bro. Nah kita kan kadang-kadang suka susah, kita ngajari tapi kita nggak mencontohkan yang baik, Bro. Dan Jadi, makin kesini kita lihat makin kelihatannya disiplin itu makin berkurang. iya. Tapi kreativitas meningkat kan? Ya, tapi ada masalah gangguan, Prof. Saya Iya. tidak tahu, tapi kan kita sekarang kebanyakan tuh orang senang-senang cuman video, Iya. nggak senang baca. Orang Jepang senang baca sekali, Dan Prof. sangat pendek span of controlnya. Iya, itu kan cuma yang dari anak kecil kan kita udah biasa TikTok atau apa, tok cepet-cepet gitu loh. Jadi nggak bisa konsentrasi, Prof. Di sana tuh konsentrasi mereka. Dok, kita ngopi dulu, Dok. Ya, Iya. ini dicoba kopinya, mudah-mudahan cocok, ya. Dan mudah-mudahan ini membuat adrenalin kita terus bersemangat. Ya. Ya, gimana? Cocok? Enak, Prof. Enak ya. Baik, Dok. Bicara tentang dokter forensik dan bicara tentang anak-anak Indonesia yang sekarang ini berkembang katanya depresi dan lain sebagainya. Sebetulnya ketika Anda mengambil spesialis di bidang itu, saya sering dengar tuh teman-teman saya di kedokteran, dan kalau bedah mayat itu nggak bisa sembarangan. Ya, sebelum dibedah doa dulu dan ada disiplinnya lah begitu ya. Tapi juga kita ketahui ada senior-senior yang bandel. Itu selalu ada dalam pengalaman saya begitu. Apakah juga terjadi oleh senior yang mengerjain juniornya? Bah itu jangankan itu, pada waktu pertama kali kita masuk di FK itu Iya. kan kita ada ospek, Prof. Oh, ospek iya, pelonco. Nah, Pelonco Pro Ya. sama saya itu sama ospeknya, Ya, karena ya. kita masuk sama-sama tahun Sama 80. tahun yang sama, ya. Nah, cuman kalau yang lain kan selesai mungkin ya malam-malam lah selesai. Ya. Kita tuh ada acara terakhir itu masuk kamar jenazah, Prof. Selalu ya, tiap malam Lalu. gitu ya? Nah, sebelum itu di conditioning, Prof. Biasanya. Pakai mata ditutup segala ya. Mata ditutup, udah Kepala gelap. dikeprak kita. Belum, Bro. Itu preconditioningnya diceritain cerita-cerita serem, Bro. Mata ditutup, cerita serem. Ditakuti. Gobrak-gobrak terus gitu. Kayak Dikasih sekarang wangi-wangian segala macam, Bro. Kayak itu ya, kayak dihipnotis kita ya. Iya. Ya. Kita udah ketakutan. Kita udah nggak bisa lihat orang, kita cuma pegang depan. Ya. Nah, udah selesai kita masuk satu persatu ke kamar jenazah, tahu nggak, Ya. Bro? Pakai lilin, Bro. Ya. Kita dikasih lilin. Ya. Lilin itu kan goyang. Ya. Jadi kalau kita ngeliat jenazah tuh jenazah seperti gerak, Bro. Jadi masuk ke dalam. Udah gitu, Penampakan. bukan. Di dalam itu sudah ada senior. Ya. Yang tiba-tiba ngegebrak kita. Kita lagi tegang-tegang itu. Jadi masuk Sendiri kamar tuh? sendiri, satu-satu, Bro. Begitu masuk, kacamata baru dibuka. Kita pegang lilin kan begini-begini. Kita udah ketakutan, lorongnya jauh, Bro, di kamar Ya. jenazah. Begitu masuk, ada yang ngagetin, kubrak gitu, tiba-tiba kita langsung. Oh, lagi kalau sekarang anak muda sekarang malah nyari tuh. Apa namanya? Rumah hantu. rumah hantu. Ya. Tapi ini rumah hantu mah itu kelihatan bohongnya, Bro. Bohongnya, Ini kalau jenazah ini- beneran. Jenazah beneran. Jadi udah masuk, kita udah serem, dikagetin, tiba-tiba ada tangan dingin megang gitu. Itu jenazah bener. Bukan senior, Bro. Oh. Senior yang tangannya udah pegang sih dingin kalau gitu. Oh. Ada yang panik begitu senior pegang gak pok gitu lah. Kalau yang punya refleks kan habis, Bro. Nah, sampai di dalam itu bukan cuma jalan, Bro. Ada tugas. Tugasnya apa? Jenazah keempat, lihat giginya ada berapa. Itu niat sekali para senior untuk ngebimbing juniornya. Karena, Bro, Dalam tanda kutip. tapi itu bermanfaat, Bro. Karena Ya. kebayang nggak? Kalau saya jadi dokter, kan nggak selalu pasien saya hidup. Ya.
Dia kalau tengah malam meninggal, Ya. dan saya takut, Ya. apa yang terjadi, Prof? Itu kan cerita di Pelonco pada tahun 80-an. Iya. Sehingga bonding kita dengan para senior menjadi dekat. Tidak peduli orang itu keturunan Tionghoa atau bukan. Iya. Semua adalah satu angkatan dengan Ya. seniornya juga satu fakultas. Ya. Esprit de corps-nya kuat, ya. Sehingga tidak ada diskriminasi lagi setelah itu, begitu ya, Ya. mestinya ya. Sense of bonding-nya kuat, ya. Bagaimana sekarang setelah tidak ada perpeloncoan? Kalau di kedokteran masih ada sedikit-sedikit, Prof, tapi nggak seperti itu. Nyolong-nyolong tetap ada ya. Kalau saya waktu itu pikir-pikirnya gila juga kita. Jadi gitu. bonding tetap ada. Masih ada, Prof. Tapi kenapa sekarang banyak yang ingin mengakhiri hidupnya menghadapi situasi itu? Karena stresnya luar biasa, Prof. Saya tuh kebetulan ya sekolah itu di 2 fakultas. Ya. Kedokteran. Kalau di kedokteran misalnya lagi dosen ngajar anatomi, Ya. kita tuh mesti bagi tugas 3. Ya. Satu mahasiswa dengerin dosennya, nyatet apa yang dosen omong. Ya. Yang satu menggambar apa yang gambar yang ditampilkan dia. Yang satu itu mencatat apa yang ada di dalam tulisan-tulisan di situ. Nah, setelah selesai kita bertiga kumpul, kita nerangin lagi gitu loh. Nah, waktu saya masuk di Fakultas Hukum, saya udah siap karena di kedokteran nyatet gitu sampai Ya. kita mau harus seperti kayak tulisan steno. Nah, itu salah satu alasan kenapa tulisan jelek itu, Prof. Oh, Karena harus kita mesti tulis cepat. Ya. Nah, habis itu baru kita perbaiki. Nah, biasanya kalau ada temen yang tulisannya bagus, nah kita pinjam nih ke buat ujian Ya. nih. Ketika Anda di Fakultas Hukum, apa yang terjadi? Nah, saya udah siapin karena kan kebiasaan di kedokteran. Saya Ya, udah cepat. lulus. Nah. Nah, udah itu saya buat nih buku. Begitu saya pegang pena saya begini, dia ngomong 2 jam, ini nggak bergerak, Bro. Saya kagak tahu apa yang diintijapan. Karena kenapa? Itu kan banyak cerita itu nggak ada intinya gitu loh. Dan dari dulu sebetulnya banyak juga dong orang yang stres, yang Di teman saya juga ada yang sampai sakit jiwa, ada beberapa. Karena stres, Prof. Misalnya contoh ya, wah mungkin saya nggak tahu, tapi Prof ngalami nggak? Kalau di kedokteran kita kuliah dari setiap seperti itu, kuliah setiap Sabtu ujian. ya. Ya kita begini-begini terus baca buku terus, Prof. Ya, tapi yang dikeluhkan oleh orang tua, yang saya baca dari beberapa percakapan orang tua dan saya di-share oleh Menteri Kesehatan kepada saya, itu adalah kecenderungannya adalah memeras mahasiswa, memberikan tugas yang harus bawa ini, dikatain dengan kata-kata, mohon maaf, menyebutkan nama-nama genital begitu ya. Kalau kita baca sih, wah ini menurut saya kurang ajar begitu ya. Tetapi saya nggak tahu dengan intonasi penekanan budaya, misalnya kita dipanggil dengan sebutan tertentu yang aneh-aneh begitu. Itu budaya itu ada juga. Oh, itu karena tuh turun-turunan, Prof, kalau Ya. di kedokteran tuh. Karena kita belajar dari penjajah kita Belanda itu ke bawah, Ya. itu seperti itu. Jadi yang namanya penekanan ke bawah itu karena mengajarkan kita supaya kita kuat mental, Prof. Dan Tapi zaman sekarang ada Komnas HAM, ada Komnas HAM anak. Nah, itu sekarang itu Ya. orang udah mulai ngerti hak-haknya, nah Ya. itu mereka mulai bersuara. Mulai bersuara. Kadang-kadang kalau menurut saya itu sih ada. Karena kenapa? Stres, Prof. Sangat stres Jadi ya. stres purnya luar biasa, sehingga kalau misalnya di fakultas lain barangkali kalau jadi mahasiswa katanya apa istilahnya apa, Prof, waktu zaman 80 ada apa dan cinta gitu loh. Oh, pesta buku dan cinta. Nah, itu. Ya. Kalau di kedokteran pesta tidak ada, buku ada, cinta kagak ada, Prof. Cinta tidak ada. No. Nggak ada waktu. Enggak, karena kalau kita udah stres kita pergi ke kantin FKG, Prof. Itu di mana gitu. Jadi bondingnya karena gitu. Ya.